Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifah dengan NIM 21060109 akan mempresentasikan materi mengenai perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Materi pertama mengenai persoalan keseimbangan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, tidaknya secara implisit. Namun, catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar belakangan ini. Pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah. Banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengaku kekuatan dan kelemahan dan peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih empiris mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan dan kondisi di mana kecacatan ini dapat diatasi sembari mengapresiasi peran masyarakat. Materi kedua mengenai perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel ekonomi pokok dari suatu negara demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ekonomi adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Rencana komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional. Proses perencanaan yaitu prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi formal. Perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama, penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh Pemena untuk melaksanakan proyek investasi dan memobilisasi dan menyalurkan sumber daya langka ke bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang. Misalnya pembangunan rel kereta api, sekolah, proyek PLTA, dan pembangunan infrastruktur ekonomi, serta penciptaan industri substitusi impor atau sektor ekspor masa depan. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga, untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat. Logika perencanaan pembangunan. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama, kegagalan pasar. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Pasar tidak berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Terdapat pasar tetapi tidak mengalokasikan sumber daya yang efisien.
Dan pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Kegagalan pasar dapat timbul dalam situasi di mana biaya atau manfaat sosial berbeda dengan biaya atau manfaat pribadi perusahaan atau konsumen, barang publik, eksternalitas, dan kekuatan pasar menjadi contohnya. Mobilitas dan alokasi sumber daya. Perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyiapkan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Dampak sikap atau psikologis. Dengan mobilitas dukungan masyarakat yang luas, diyakini bahwa satu pemerintahan sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonomi yang dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisional yang bersifat menghambat dan memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Bantuan luar negeri. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Materi ketiga mengenai proses perencanaan, beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar. Yang pertama, model pertumbuhan agregat, meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Yang kedua, model input-output multisektor, akuntan sosial dan model equilibrium umum yang dapat dihitung, yang memastikan dampak dari produk, sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Model pertumbuhan agregat memproyeksikan variabel-variabel makro. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dalam periode 3 hingga 5 tahun. Model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produk spesifik dari tiap industri. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat sosial. Juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Gagasan dasar analisis biaya manfaat itu sederhana. Untuk menentukan nilai proyek melibatkan pengeluaran publik, sangat penting untuk menimbang keuntungan atau kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan dan analisis biaya manfaat sosial ini muncul karena standar profitabilitas komersial yang biasa menjadi panduan keputusan investasi investor swasta mungkin tidak bisa menjadi standar yang sesuai bagi keputusan investasi. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan. Biasanya berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda. Misalnya konsumsi per kapita, distribusi pendapatan. Diperhitungkan atau trade-off apa yang muncul di antara keduanya. Yang kedua, untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga pembukuan l'accounting price atau harga bayangan atas input dan output. Untuk membedakannya dari harga pasar aktual secara umum, semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan bagi keputusan investasi publik atau pemerintah.
Terakhir, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks, yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek, atau memeringkatnya terhadap proyek-proyek alternatif. Yang keempat, mengenai kegagalan pemerintah dan preferensi atas dasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Untuk mengamati kasus spesifik dari argumen kegagalan pasar dan anggapan akan peran pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara penilaian swasta dan sosial atas manfaat dan biaya. Pengalaman kebijakan pemerintah di berbagai negara berkembang seringkali malah memperparah ketimbang menyelaraskan perbedaan ini. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung meningkatkan alih-alih mengurangi perbedaan antara penilaian swasta dan sosial. Beberapa penjelasan utama atas hal tersebut terkait dengan kegagalan dalam proses perencanaan itu sendiri. Kegagalan ini sendiri timbul akibat beberapa persoalan spesifik tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Kedua, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Ketiga, gangguan ekonomi. Keempat, kelemahan kelembagaan. Dan terakhir, kurangnya etikat politik. Pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan membuat sebuah ungkapan yang terkenal mengenai keajaiban pasar yang diucapkan dalam pidatonya tahun 1981 di Cancun, Meksiko. Apabila dekade 1970-an digambarkan sebagai periode berkembangnya kegiatan sektor publik dalam meraih pembangunan yang lebih merata, era 1980-an dan 1990-an merupakan kemunculan kembali perekonomian pasar bebas sebagai bagian dari perubahan ortodoksi pembangunan. Sebagai bagian dari program liberalisasi pasar domestik mereka, mayoritas negara berkembang dengan beragam derajat keseriusan setiap negara atas tujuan tersebut. Biasanya berkeinginan untuk mengurangi peran sektor publik, mendorong kegiatan sektor swasta yang lebih besar, dan menghilangkan distorsi tingkat bunga, upah, dan harga barang konsumsi. Selain itu, negara berkembang yang meliberalisasikan diri ini berkeinginan untuk meningkatkan keunggulan komparatif mereka di ranah perekonomian internasional dengan cara mengurangi nilai tukar, mendorong ekspor, dan menghapus hambatan perdagangan. Di antara berbagai organisasi internasional yang mendorong pentingnya pasar bebas adalah IMF dan Bank Dunia. Selain juga donatur bilateral seperti USAID. Materi kelima mengenai perekonomian pasar. Prasyarat sosiokultural dan prasyarat ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan ekonomi, dan memberikan insentif bagi inovasi. Nathan Keyes dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan pada perbankan, asuransi pemasok, dan sebagainya. Yang kedua, hukum dan ketertiban pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, badan peradilan yang independen. Yang kelima, altruisme masyarakat, jaring pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Yang ketujuh, mobilitas sosial,
legitimasi, ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang 8, nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang ke-10, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. 11, kejujuran dalam pemerintahan. 12, bentuk persaingannya efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Kebebasan informasi. Dan yang terakhir, aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Materi yang ke-6 mengenai konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, biasanya disebut laporan Spence, dari Commission on Growth and Development dan juga cakupan yang lebih luas yang diajukan oleh Donny Rodrik. Contoh finalnya meliputi infrastruktur dan industrialisasi dibahas dalam komunikasi G20 tahun 2010 di Seoul. Elemen-elemen konsensus baru meliputi pembangunan harus berbasis pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang besar yang tidak dapat diabaikan. Yang kedua, sebagai aturan umum. Pemerintah seharusnya tidak berkecimpung dalam usaha produksi langsung. Yang ketiga, namun terdapat peran pemerintah yang luas dan penting. Dimensi penting dari konsensus baru ini adalah penekanan tanggung jawab pemerintah untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan. Konsensus baru ini tampaknya juga mencerminkan sentimen yang semakin kuat bahwa sasaran pengentasan kemiskinan akan tercapai, terutama dengan kemajuan saat ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pandangan konsensus baru sebagian mencerminkan kesadaran baru bahwa pasar bisa gagal, dan seringkali kegagalan ini tidak dapat diatasi tanpa peran aktif pemerintah secara terus-menerus, bahwa kegagalan pasar memang lebih buruk daripada kegagalan pemerintah. Dan bahwa ketika tata kelolanya buruk, seringkali hal tersebut dapat diperbaiki. Dan memang bagian kunci dari peran pemerintah adalah membantu mengamankan fondasi pembangunan ekonomi dengan menjamin terpenuhinya prasyarat perekonomian berbasis pasar yang efektif. Materi ke-7 mengenai ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang, sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Lembaga dan ketergantungan alur. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Ketergantungan alur adalah suatu kondisi di mana kondisi masa lalu dari seseorang atau suatu perekonomian mempengaruhi kondisinya di masa depan. Demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan?
Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau otokrasi dalam hal kinerja pembangunan masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye. Alih-alih mengejar hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Lebih buruk lagi, politisi korup yang tahu bahwa ia akan segera terdepak dari jabatannya akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih menjabat. Dalam otokrasi, terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama berapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang. Yang kedelapan yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini, makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Berikut aspek peserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. Yang pertama, inovasi, fleksibilitas program. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus, barang publik lokal yang ditargetkan. Perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama, kepercayaan dan kredibilitas, dan yang terakhir representasi dan advokasi. Materi yang ke-9 yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi. Menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara berkembang ketimbang di negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintahan yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi yang berkelanjutan. Di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan langsung pembangunan. Desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Desentralisasi di Brazil ke 26 negara lain dan sekitar 5.000 kabupatennya tercatat sejak konstitusi 1891. Desentralisasi di Meksiko dimulai pada akhir tahun 1980. Desentralisasi di Bolivia pada tahun 1994. Desentralisasi Afrika pada tahun 1996. Desentralisasi Asia berjalan seiring dengan demokratisasi. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi, kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang saling terpengaruh oleh kebijakan tersebut, itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek berjalan dengan lebih baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum, kita dapat berharap
menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Sekian materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.